Layarnya sudah mulai terlihat belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, belum ya, bentar. Bentar, videonya ini nggak jalan ya? Iya, Ada Bu. suaranya, Bu. Bu, ada teman kami yang belum masuk, Bu. Oh ya, bentar. Oke, bentar. Aduh. Bentar. Saya stop dulu ya. Ini kayaknya wifi-nya. Oke, apa yang kalian dapatkan dari melihat video tadi? Gimana tadi videonya? Ledakan di Lebanon yang disebabkan oleh amonium nitrat. Benar, Aurel. Benar sekali ya. Kapan itu? Baru atau sudah lama? Lumayan baru, Bu. Lumayan baru. Oke. Amonium nitrat apa ininya? Rumus kimianya apa? Ada yang tahu? Terus apa kira-kira sangkut pautnya dengan pembelajaran kita hari ini? NH4NO3. Apa, Rizky? NH4NO3. Iya, browsing nggak? Gimana, Bu? Browsing nggak? Nggak. Oke. Bilang Pak Joko kemarin. Oh iya. Oke. Ya, benar sekali ya. Itu tadi adalah ledakan yang terjadi di Lebanon yang kemarin baru saja terjadi, yaitu karena amonium nitrat, yaitu sebanyak 2.750 amonium nitrat yang ada di dekat pelabuhan Beirut itu. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini? Sudah tahu belum hari ini kita mau belajar apa kira-kira?
Sifat keperiodikan unsur. Iya, sifat keperiodikan unsur. Kira-kira apa hubungannya dengan ledakan tadi, misalkan? Atau kalian pernah lihat terjadinya bocoran nuklir di Jepang, di Fukushima, Jepang, atau di Iran pada saat itu? Apa kira-kira hubungannya dengan sifat keperiodikan unsur? Ada yang tahu? Ayo ngomong, biar nggak ngantuk. Ada yang mau jawab? Halo? Halo? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke. Raka, apa Raka? Coba Raka deh. Raka Bima. Ya, nggak apa-apa. Koneksi internet tidak stabil. Ya, nggak apa-apa. Ya, silakan Raka. Nggak tahu, Bu. kalau kalau dari videonya tadi tentang itu sifat-sifat dalam tabel periodik ada yang ukuran ada yang sifat-sifatnya dalam tabel periodik, Bu. Iya. Aurel senyum-senyum kayaknya mau membantu. Oh, tidak. Oke. Oke, jadi kenapa sih kita belajar sifat keperiodikan unsur gitu atau periodic table trends? Karena seperti yang kita lihat ya, tadi ada ledakan yang disebabkan oleh amonium nitrat di Lebanon itu, apalagi di sekarang ini ya, negara sedang mengalami pandemi dan ekonomi yang sedang ambruk nggak karu-karuan, yang begitu luar biasanya, nggak cuma Lebanon doang, sekarang negara kita juga mengalami tersebut. Bayangkan itu ketika itu terjadi di Indonesia gitu, gimana? Nah itu di Beirut itu ibu kotanya Lebanon gitu. Nah hubungannya apa? Nah di sini kita nanti akan belajar tentang jari-jari, tentang sifat keperiodikan, energi ionisasi, afinitas elektron. Nah di situ kita akan tahu sifat-sifat dari unsur-unsur tersebut seperti apa gitu. Nah nanti biar ketika kalian misalkan nanti kerjanya seperti bagian penyimpanan tentang di pelabuhan, tentang misalkan penyimpanan kayak tadi, bagian pegawai penyimpanan yang mengurusi tentang itu, atau kalian bekerja di nuklir atau yang lainnya, kalian bakalan tahu, oh ini bahan kimia berbahaya ketika ditaruh di tempat yang panas atau tempat yang seperti ini akibatnya apa. Nah kayak gitu. Jadi harapannya kita tahu dan nantinya itu bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi biar tidak terjadi kecerobohan sehingga merugikan diri sendiri maupun negara gitu ya. Oke, saya akan share screen. Kira-kira kalian dulu deh, yang didapatkan dari nonton video tadi apa? Jari-jari atom. Naikkan jari-jari atom. Kenapa? Semakin dia ke kanan dia makin kecil. Terus dia makin ke bawah dia makin besar. Oke, terima kasih Rizky, bagus. Oke, jari-jari atom. Ada yang mau menyampaikan lagi? Selain jari-jari atom apa? Ion. Ion. Elektron affinity. Kation itu nilainya lebih kecil daripada anion. Kation, nilainya jari-jari kation, nilainya lebih kecil dari jari anion, dari Aurel. Oke, terima kasih Aurel. Nah, nanti kita lihat apakah benar yang disampaikan teman-teman kalian. Oke, silahkan lagi. Apa yang kalian dapatkan dari nonton video tadi? Cari elektron affinity. Makin ke atas. Satu-satu, Milkan dulu coba. Silahkan Milkan. Menentukan elektron affinity. Menentukan elektron affinity. Gimana caranya Milkan? Itu kalau berdasarkan periodenya semakin ke kanan itu semakin besar. Kalau berdasarkan golongannya semakin ke atas semakin besar. Oke, terima kasih Milkan. Oke, ada lagi? Tadi ada yang mau bicara lagi? Silahkan. Giza tadi kayaknya mau nyalain mikrofon. Iya, Bu. Menentukan energi ionisasi. Nah, gimana caranya menentukan energi ionisasi? Kalau dari golongan semakin ke atas itu semakin besar karena kan semakin ke atas kalau dari golongan jari-jarinya itu kecil. Nah, karena jari-jarinya kecil, elektron valensinya itu dekat dengan inti, jadi
mudah menarik elektron, maka energi yang dikeluarkan semakin besar. Oke. Oke, terima kasih. Hiza, ada Bu, lagi? menambahkan Ya, di menambahkan, apa ya. elektron afinitas itu unsur gas mulia tidak ada afinitas elektronnya karena stabil. Oke, terima kasih Rizky. Ada lagi? Oke, kita bahas satu-satu ya kalau sudah tidak ada. Oke, pertama adalah atomic radius atau jari-jari atom. Nah, ini bisa kita lihat, sebentar. Bisa kita lihat di sini, ada litium, berilium, ada Li, Be, B sama C. Kira-kira mereka dalam satu golongan atau satu periode? Ayo. Periode. Periode. Oke, terima kasih Sabrina dan kawan-kawan. Oke, nah ini kita manfaatnya apa sih sebentar? Kita manfaatnya apa dan apa isi itu jari-jari atom? Ada yang mau membacakan nggak? Biar nggak ngantuk. Yuk, boleh dibacakan. The atomic radius of an atom is useful to understand as it helps to understand the properties of atoms and how they react. Atomic radius is the distance from the atom's nucleus to the outermost electron orbital, and a lot of terms in the periodic table rely on this property due to its relation to nuclear charge and shielding. Oke, terima kasih Rizky. Oke, jadi apa sih gunanya kita belajar tentang jari-jari atom? Nah, dengan kita belajar jari-jari atom, kita akan it's useful to understand as is help to understand many properties of atom. Jadi gunanya adalah kita akan tahu sifat-sifatnya atom itu seperti apa dan bagaimana ketika mereka itu bereaksi. Itulah kenapa kita harus belajar tentang jari-jari atom ini. Kemarin kita sudah tahu cara menentukan golongan dan periode, sekarang kita akan belajar ini. Oke, nah apa sih itu jari-jari atom? Nah, jari-jari atom adalah jarak, coba diperhatikan di sini, atomic radius of hydrogen. Jadi jarak antara dari atom, nukleus, jadi jarak dari inti atom menuju ke orbital terluar. Jadi dari sini ke sini, bukan dari sini. Oke, jadi dari tengah-tengah ini ke sini. Itulah yang namanya jari-jari atom. Nah, coba kalian buat konfigurasi NaKRBCS. Oke, satu ini boleh satu atau dua. Nanti dua yang lainnya temannya boleh. Oke, silahkan dibuat. Kira-kira mereka elektron valensinya berapa dan di kulit berapa? Valensinya 1 dan itu ada 3 kulit. Yang mana? Yang Na, K, Rb atau CS? Na. Na, oke. Na valensinya 1, ya betul sekali. Na valensinya 1. Oke. K sama Rb sama CS gimana? 1 juga. K itu kulitnya ada 1, 2, 3, 4. Rb ada 5, CS ada 6 kulitnya. Oke, ya betul sekali ya yang dikatakan sama Rizky. Tadi pakai gas mulia atau pakai panjang, Rizky? Saya nengok ininya aja Bu, periode sama golongannya. Oke, nengok ininya. Oke, ada yang baru masuk ya? Oke. Oke, bisa dilihat. Benar sekali. Jadi kalian bisa melihat ini sudah ada jawabannya sebenarnya di sini. Jadi kalau kalian punya tabel periode atau kalian sekarang lagi membuat juga nggak apa-apa, lanjutin aja. Coba dibuat benar apa enggak yang dikatakan Rizky. Coba nanti ada salah satu yang ini, yang menyampaikan benar nggak yang disampaikan Rizky atau apakah sama ataukah ada yang berbeda? Benar Bu. Benar Hiza, oke. Iya, benar ya. Oke, di sini ada Na. Na, K, Rb sama CS ini di golongan berapa mereka? 1A. Ya, di golongan 1A atau namanya adalah golongan alkali. Jadi kalau disingkat pakai gas mulia, Na itu pakai apa? Pakai Ne. Ne itu urutan ke berapa?
2, 10. 2. Berarti habis itu kulit ketiga, 3S1. S1. Oke, yang di sini KR itu 19, singkatannya gas mulia yang terdekat apa? AR. AR. Ya benar, AR itu urutan ke berapa? 3. Itu berarti kulit ke 4, 1. Selanjutnya di sini nanti akan ada habis KR, habis AR. KR. Ya begitu selanjutnya. Jadi nanti di sini ada singkatannya pakai KR 5S1. Yang di sini ada XE. Oke, di situ kita bisa lihat. Nah, ini di kulit ketiga. Nah, elektron valensinya sama. Di sini 1, di sini 1. Nanti kita kalau tuliskan ini 5S1. Elektron valensinya dia juga 1. Gitu. CS juga 1. Nah, kesimpulannya apa? Kalau di dalam satu periode, gimana kalau satu periode? Periode itu menandakan apa? Masih ingat pelajaran kemarin? Periode menandakan periode itu menandakan jumlah kulit. Kulit. Jadi dia menandakan kulit. Na, K, Rb, Cs ini di golongan sama-sama di golongan 1A, tapi periodenya Na itu di mana? Periode berapa Na? 3. Na di periode 3, makanya kulit ketiga. Kr di kulit keempat, makanya dia ininya 4. Oke. Sama Rb di kulit kelima, makanya ininya 5. Begitu juga Xe. Nah, bisa kita lihat bahwa di dalam satu periode dulu ya, ini NaK ini kan dalam satu periode. Di dalam satu periode, kalau dibilang satu periode berarti nggak boleh mengatakan dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Namanya periode adalah lajur yang horizontal. Horizontal. Jadi dia lajur yang horizontal dari kiri ke kanan, maka dia akan semakin apa ini kulitnya semakin bertambah nggak? Ini 3 kulit, ini 4 kulit, 5 kulit, 6 kulit, bertambah nggak kulitnya? Tambah. Iya, bertambah. Di dalam satu periode kulitnya itu akan bertambah banyak. Kulitnya bertambah banyak. Apanya yang sama? Valensi. Elektron valensinya. Iya, elektron valensinya sama. Ini lihat S1, S1, S1 semuanya S1. Jadi valensinya tetap sama, di dalam satu periode valensinya itu sama, kulitnya yang bertambah karena periode itu menandakan kulit. Ini kan kulit ketiga NaK, kulit keempat begitu seterusnya sampai bawah. Gitu. Berarti kalau kulitnya semakin tambah, apa akibatnya? Jari-jarinya besar. Jari-jarinya semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Makin besar. Siapa yang setuju besar? Coba mikrofonnya dinyalain. Siapa yang semakin dari kiri ke kanan semakin besar? Siapa yang setuju semakin besar? Saya, Bu. Hiza? Saya, Bu. Sabrina? Nirmala? Oke, yang setuju dari kiri ke kanan semakin kecil siapa? Bu. Rizky, Ilham, Alfredo. Oke, terima kasih. Jadi bisa kita lihat ya, ini kalian dengarkan saya. Jadi kalau jari-jarinya, kalau ini kulitnya semakin bertambah, otomatis apa? Akan tarik menarik dengan inti gimana? Oh ini KNA, KRBCS ini dalam satu Ke bawah, golongan. Bu, ke kanan. Ya, dalam satu golongan ya, dalam satu golongan yaitu golongan A tadi. Jadi kulitnya dia bertambah. Kalau bertambah, maka interaksi sama intinya semakin kuat atau semakin lemah? Dengan elektron Lemah. semakin lemah, iya betul sekali. Jadi ketika kulitnya semakin banyak, maka jarak antara inti dengan elektron terluar tadi akan semakin jauh gitu. Nah, kalau semakin jauh, maka jari-jarinya otomatis akan semakin panjang gitu ya. Itu di dalam satu golongan dari atas ke bawah seperti itu. Oke, kalau di dalam satu periode, coba lihat LI, BE, BC. Ini di periode berapa? Periode 2. Periode 2. Oke.
periode 2. Kalau kita lihat, ini jari-jarinya kira-kira semakin kecil atau besar? Kalau lihat gambar ini. Semakin kecil. Iya, semakin kecil. Kenapa semakin kecil? Coba kasih alasan. Kenapa Dengan semakin jumlah kulit yang sama, namun elektron yang lebih banyak sehingga gaya tariknya lebih besar. Iya, betul sekali. Terima kasih Rizky. Ya, jadi kalau di dalam satu periode, dia di dalam satu kulit yang sama, yaitu ini kan periode 2, berarti semuanya ini Li, Be, B sama C, semuanya di kulit kedua semuanya. Nah, ketika semuanya di kulit kedua, maka interaksi sama inti akan semakin apa? Akan semakin sering terjadi kan? Karena kulitnya sama, cuman elektronnya dia akan bertambah. Elektron valensinya Li, Be, B semakin ke sana, semakin ke kanan itu akan semakin bertambah. Ketika elektronnya semakin bertambah, maka interaksinya dengan inti akan semakin sering terjadi. Makanya akan mengkerut atau akan jari-jarinya akan semakin pendek gitu. Jadi semakin dari kiri ke kanan dalam satu periode, maka jari-jarinya semakin pendek. Karena akan interaksinya akan semakin kuat. Berbeda sama tadi dalam satu golongan. Karena kulitnya bertambah, maka interaksi inti sama kulit terluar semakin jauh. Gitu. Bisa dimengerti? Atau ada yang masih bingung? Yuk, gimana? Masih memahami? Kalau nggak bisa, ini aja. Langsung bilang mikrofonnya dinyalain, nggak apa-apa, nggak usah malu. Daripada nanti malu, nggak tahu kan? Malu bertanya, sesat di jalan. Oke, yuk. Masih ada yang belum mengerti? Apakah ngantuk? Gimana? Yuk, salah satu aman nggak? Otaknya masih bisa menerima? Aman? Gimana, Alfredo? Aman, Bu. Aman, oke. Oke, hari Jumat ke Surabaya. Jangan lupa mampir belanja. Cakep, kalian jawabnya cakep. Cakep. Oke. Cakep. Nah, biar gak ngantuk. Oke, saya ulang lagi, hari Jumat ke Surabaya. Cakep. Cakep. Jangan lupa mampir belanja. Cakep. Jika pusing dengan kimia, Cakep. Benar. segera lambaikan tangan saja. Oke. Ya, kalau pusing sama kimia, segera lambaikan tangan saja ya. Jadi jangan malu-malu, nggak apa-apa. Itu. Oke, ada yang mau balas pantunya nggak apa-apa. Kita santai aja karena hari Jumat saya yakin kalian pasti capek ya. Ini hari terakhir, pengennya tidur habis Jumatan gitu. Biasanya Esan Oke. jago itu, Bu. Esan. Oke. Oke, lanjut ya. Misi, Oke, Bu. atau Radius sudah mengerti. Bu Sofia, Ya, gimana? aku mau tanya, Bu. Jadi Ya. itu yang yang atomic radius sama periode itu kayak kebalikan gitu ya, Bu? Iya, betul sekali. Jadi kalau jari-jari dari atas ke bawah dia akan semakin panjang. Kalau dari kiri ke kanan semakin panjang, semakin pendek gitu. Oh iya, Gitu, Bu. Dora. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, lanjut. Ini dalam satu periode yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, karena elektron valensinya semakin bertambah. Elektronnya semakin bertambah. Ketika elektronnya semakin bertambah, maka jaraknya dengan inti dia akan semakin kuat karena tarik menarik dengan inti, karena semakin banyak muatan, maka dengan inti akan sering terjadi tarik menarik. Nah, kalau semakin sering terjadi tarik menarik, makanya jari-jarinya akan semakin pendek karena mereka semakin akan inti dengan elektron akan saling mendekat untuk tarik menarik tadi. Oke, ini bisa dilihat grafiknya. Ini Li, Na, K, Rb, Cs dalam satu golongan dari atas ke bawah. Nah, ini dia akan semakin naik atau semakin panjang. Berbeda dengan gas mulia. Gas mulia itu di golongan 8A. Itu He, Ne, Ar. Nah, ini dia akan semakin menurun. Nah, ini analoginya seperti ini. Nah, ini untuk atom netral. Diingat-ingat, ini untuk atom netral. Bagaimana jika terjadi seperti ini? Nah, di video tadi ada. Coba kalian kerjakan. K plus siapa? Satu orang. CS plus, silahkan memilih salah satu aja, nggak apa-apa. Yuk, coba dikerjakan. Gimana konfigurasinya?
Yang sudah boleh nyalain mikrofonnya, silahkan. Berbeda ya, diingat-ingat K plus itu konfigurasinya akan berbeda karena satunya bermuatan, satunya itu netral. K itu AR1 AR2S2 ya. Ya, Bu. AR AR3S2, AR3S2. No. Benar ya? Nomor atomnya 19. Kalau disingkat dengan disingkat dengan AR itu dalam gas mulia urutan ketiga. 3S1, Bu. Sorry, 3S1. Berapa? 3S1 ya. Yakin 3? 4. 4, enggak, betul. 4S1. Terus? Dengan AR 4S1. Kalau yang ini, kalau yang K? 4S2. K plus, kalau K plus? AR. Iya, AR 4S2. Yakin AR 4S2? Justru elektronnya berkurang. AR saja. AR. Iya, betul. AR Iya. saja. AR saja, diingat-ingat. Kalau dia itu muatannya kation atau muatannya plus, dia akan bersifat mengurangi, bukan menambah. Itu artinya dia K plus itu artinya kan bermuatan positif, bermuatan kation. Karena dia melepaskan satu elektron, makanya muatannya dia jadi positif karena satu elektronnya dilepaskan. Gitu, makanya muatannya positif. Oke, yang CS, coba CS. XE 6S1. XE 6S1, oke. Benar. Kalau yang bawah CS plus 5S. XE saja. Nah, kalian bingung nggak ini kok kenapa muatannya plus, kenapa 2 plus, kenapa 2 minus? Diingat-ingat, kalau golongan 1A dia itu pasti melepaskan satu elektron. Golongan 2A dia akan melepaskan 2 elektron. Golongan 3A dia akan melepaskan 3 elektron. Golongan 4 ini yang antara melepas dan menerima, tergantung pasangannya nanti dia bereaksi sama siapa. Nah, golongan 6A dia akan apa? Melepas atau menangkap? Golongan 6A, 7A, 5A, 6A, 7A, dia akan melepas atau menangkap? Menangkap. Iya, dia akan menangkap. Kenapa menangkap? Diingat-ingat, kita itu akan membentuk sesuatu yang stabil. Stabil itu pedomannya adalah gas mulia. Harus oktet, harus 8. Nah, untuk yang K, untuk golongan 1, 2, 3, itu karena mereka itu punya 1 elektron valensi, 2 elektron valensi, 3 elektron valensi. Makanya untuk menuju ke 8 itu kan susah. Makanya lebih baik dilepaskan saja karena susah untuk mencapai 8. Sedangkan yang golongan 5A, 6A, 7A, dia akan ke 8 lebih mudah. Mau ke 8 tinggal nambahin, kalau 5A berarti ke 8 tinggal nambahin 3 elektron. Gitu. Jadi stabil. Nah, kita itu di sini dituntut untuk stabil itu. Makanya harus ke 8A. Kenapa 8A? Ya tadi karena golongan 8A adalah golongan yang paling stabil. Dia udah nggak mau nerima atau melepaskan elektron gitu. Itu golongan gas mulia. Oke, yang P3 min coba berapa? P itu 15 ya nomor ini, nomor atomnya. AR. Oke, benar AR. Karena P itu 15 ditambah 3 elektron. Diingat-ingat kalau min ini anion, dia sifatnya akan menambah. Oke, kalau Cl berapa? Na3S2 3P6. AR juga. Muatannya Cl itu berapa? 17 nomor atomnya Cl itu 17 ditambah 1 elektron, makanya dia jadi 18. 18 bisa disingkat dengan AR, atau kalian mau membuat konfigurasi panjang boleh, atau K tadi, K itu nomor atomnya 19, kalian boleh membuat pakai Niels Bohr yang 28 itu 10 kan, mintanya berapa? 18. Yang ini K netral ini kan 19, nomor atomnya 19 berarti 19, berarti kalau ini baru 18 berarti ini 1. Berarti elektron valensinya adalah 1. Sama kan dengan yang ini 4S1, elektron valensinya 1. Kenapa selama ini kita banyak menggunakan konfigurasi SPDF? Kenapa?
Kenapa nggak menggunakan konfigurasinya Niels Bohr? Kenapa banyak menggunakan SPDF? Kenapa? Alasannya apa coba? Lebih detail, Lebih apa? lebih detail dan tahu yang mana yang masuk duluan elektronnya. Oke. Oke, terima kasih Rizky. Ada yang lain yang mau menjawab? Kenapa? Kenapa sih? Karena menjelaskan adanya orbital-orbital. Oke, terima kasih Wilhan. Oke. Ya, jadi kenapa sih kita menggunakan SPDF? Nah, ini yang pakai Niels Bohr ini dia akan nanti kalian akan kesulitan ketika nomor atomnya itu semakin besar, terutama golongan transisi. Nah, ini yang biasanya cuma digunakan untuk golongan yang AA saja, yang pakai Niels Bohr yang 288, 28, 16, 32 itu. Makanya selama ini biar tidak kesulitan, paling enak adalah pakai konfigurasi yang ini, yang SPDF, yang pakai singkatan, apalagi pakai singkatan gas mulia. Oke. Nah, di sini bisa dilihat kan, antara K sama K plus besar mana coba? K. Kira-kira ketika ada pertanyaan jari-jari atom antara K sama K plus lebih besar mana? K. Lebih besar Kak. Oke, kenapa K? Coba kasih alasan kenapa K? Karena di K itu sudah masuk ke kulit keempat dan di K plus masih di kulit ketiga. Oke, terima kasih Rizky. Oke, coba kalau ada soal ini, Na plus, P 3 min. Kira-kira yang paling besar dulu yang mana coba? Yang jari-jarinya paling panjang, yang paling panjang dulu yang mana? Yang NA. Yang Na? Na itu nomor atomnya 11. Kalau Yang P itu P3 minus. P3 minus. Fatikul P3 minus. Oke, terima kasih jawabannya. Oke, yang lainnya ayo. P3 minus. P3 minus, oke. Son P3 minus. Oke, yang lainnya ayo. Yuk, semangat, semangat. Kita senam dulu, senamkan otak. Ayo. Giza gimana? Oke, sebentar, coba. Yang terkecil apa yang terbesar tadi, Bu? Yang paling panjang, jari-jari yang paling panjang yang mana dulu? Jari-jari yang paling panjang. NA, Bu. Na, Alfredo Na. Oke. NA. Na, Pria Na. NA Bu. Pria Na. Raka Na juga. Rizky yang P3 minus kan tadi? Boleh ganti jawaban kalau ragu. Boleh melambaikan tangan kalau tidak tahu. Yuk, sudah? Oke. Oke, gimana? Yang lainnya? Coba perhatikan sini. Coba perhatikan antara Li, Na. Li, Na ini dalam satu golongan. Dalam satu golongan. Nah, Li, Na, K ini dalam satu golongan. Dia semuanya bermuatan plus, plus, plus ketika dia melepas satu elektron. Coba perhatikan ini. Bulut-bulutannya ini semakin besar atau semakin kecil, semakin ke bawah? Semakin besar. Ya, semakin besar. Semakin besar. Semakin besar ini K plus ini ya. Bukan K saja, ini K plus. Oke, semakin besar. Sama nggak sama dengan jari-jari atom tadi? Ini jari-jari ion, tadi jari-jari atom. Kalau diingat-ingat, kalau berbicara soal ion, pasti ada muatan. Entah itu muatannya positif atau negatif. Kalau muatannya negatif berarti anion, kalau positif kation gitu. Kalau berbicara sama ion harus ada muatannya. Kalau atom K
atom saja itu yang tidak ada muatannya tadi kayak Li saja itu. Kalau Li plus berarti itu dia udah masuk ke ion. Jadi dari atas ke bawah dia semakin apa ini? Jari-jarinya semakin Besar. kecil. Besar. semakin besar atau semakin panjang. Boleh semakin panjang atau semakin besar. Jari-jarinya semakin besar. Dari atas ke bawah jari-jarinya semakin besar. Coba perhatikan golongan 7A ini. FClBr, dia itu dalam satu golongan halogen, golongan 7A. Coba perhatikan ketika dia menangkap elektron, sama-sama semuanya menangkap satu elektron, akhirnya jadi muatannya F-, Cl-, Br-. Jari-jarinya semakin apa juga ini? Besar. Makin besar. Semakin besar. Jadi dapat disimpulkan dalam satu golongan dari atas ke bawah untuk jari-jari ion semakin apa? Besar. Iya, semakin besar. Berarti sama dengan jari-jari atom. Coba kalau kita bandingkan dengan ini tadi K saja dengan K plus. Nah, besar yang mana tadi? Yang K saja atau K plus? K saja. Yang kasih Benar, betul. Betul yang K saja. Kalau dibandingkan dengan kalau K itu ini apa ya? Oke, ini aja Na, soalnya tadi ya. Na sama P itu mereka di dalam satu periode. Di periode 3 semuanya. Na ini sama P, natrium sama fosfor ini di periode 3. Kira-kira kalau Na konfigurasinya berapa? Na3S1. Na itu nomor atomnya 11. Kalau konfigurasinya dibuat gimana? Na3S1. 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 Kalau yang Na plus? Ne. Ne saja. Kalau yang P? P saja. P itu 15. 3S2, 3P3. Oke, betul sekali. Benar. Kalau yang P3 minus? P3S2. AR. AR, ya, kan bisa pakai AR. Jadi bisa disimpulkan jari-jari untuk yang ionic radius, jari-jari ion, itu kalau, sebentar saya salah. Jari-jari anion sama jari-jari atom lebih besar mana? Jari-jari anion atau jari-jari atom? Ini P3, P sama P3 minus besar mana? P3 minus. P3 minus. Kenapa? Karena ketambahan 3 elektron. Makanya dia kalau ketambahan 3 elektron, makanya ininya semakin ini jari-jarinya. Oke, betul. Jadi jari-jari R anion lebih besar daripada R atom. Kalau R atom sama R kation? R atom ini. Coba Na sama lebih apa? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, Bu. R atom sama R kation. R atomnya Na misalkan. Lebih R besar kationnya atom. Na. Lebih besar, Bu. Lebih besar N atom. Nah, ini kesimpulannya. Jadi R anion itu lebih besar dari R atom, lebih besar dari R kation. Ini untuk ionic radius atau jari-jari ion yang bermuatan. Diingat-ingat ya, jangan sampai salah, kuncinya adalah plus minusnya ini. Ketika minus dia menambah, ketika plus justru dia mengurangi. Karena melepaskan elektron. Gitu. Oke, ini kesimpulannya untuk atomic radius atau jari-jari atom dari kiri ke kanan dalam satu periode dia akan semakin decrease atau semakin turun. Dari atas ke bawah dia akan semakin bertambah atau semakin naik, gitu ya. Oke. Nih, kita lanjut. Oke, yang selanjutnya yaitu ionization energy, energi ionisasi. Coba dibacakan yang ngantuk, yang merasa ngantuk silahkan on mic. Yuk. Siapa yang ngantuk? Yuk. Bu, saya mau nanya, Bu. Oh ya. Boleh silahkan. Tadi yang ionic radius itu radius apanya, Bu? Dari jari ionnya. Radius dari iya. Kan
yang tadi yang awal jari-jari atom, atomic radius jari-jari atomnya. Nah, ini jari-jari ionnya ketika dia bermuatan itu ininya akan berbeda sama dengan yang apa yang tidak bermuatan gitu. Ada yang bermuatan, ada yang enggak. Misalkan ada Li, ada Li+. Kalian disuruh menjawab besar mana jari-jarinya antara Li sama Li+ kayak gitu. Nanti kalian bisa menentukan dengan cara membuat konfigurasinya. Kalau kalian tahu elektron valensinya akan bisa menjawab pertanyaan itu. Gitu, Alfredo. Jadi kan nggak semuanya unsur itu tidak bermuatan atau tidak semuanya unsur itu netral, nggak semua itu natrium. Kadang ada Na+, ada Cl-, makanya dia karena Na+ sama Cl- akarnya dia akan ketika bersambung atau bertemu bereaksi akan timbul atau akan terjadi yang namanya garam yang kita kenal, yang biasanya dimakai untuk masak kayak gitu. Kalau tidak bermuatan dia tidak akan bisa bereaksi, tidak akan bisa bersatu. Makanya syaratnya untuk bereaksi atau berikatan itu harus ada plus minus. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di ikatan kimia. Begitu Alfredo, gimana? Masih bingung? Oke. Udah Bu, udah. Oke, kita lanjut ke energi ionisasi. Coba silahkan yang ngantuk dibaca. Saya Bu. Ya, boleh. Silahkan Son. Ionization energy. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan oleh suatu atom untuk melepaskan satu elektron valensi membentuk ion positif. Oke. Yang ini juga Bu. Oke. Nah, ini Son, coba dijawab deh. Be, Mg, Ca, Sr, Ba ini di dalam satu golongan atau satu periode? Bebek mangan cacing seret banget. Dalam satu golongan. Periode. Dalam satu periode, yakin? Belum. Ya, golongan 2A ya, alkali tanah. Mereka dalam satu golongan. Nah, bisa dilihat di dalam satu golongan itu semakin menurun kan ini. Grafiknya semakin turun kan. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa energi ionisasi itu berbanding lurus dengan jari-jari atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik. Berbanding? Terbalik. Iya, berbanding terbalik. Diingat-ingat, sekali lagi jari-jari, kalau dari atas ke bawah, dia akan semakin bertambah. Kalau energi ionisasi, dia akan semakin berkurang. Nah, energi ionisasi ini dipengaruhi oleh jari-jari. Jadi semua nanti itu akan dipengaruhi oleh jari-jari. Afinitas elektron yang nanti habis ini, ke elektronegatifan, itu akan semuanya akan dipengaruhi oleh jari-jari. Nah, kita lihat lagi pengertian energi ionisasi adalah energi yang diperlukan oleh suatu atom untuk melepaskan satu elektron valensi. Jadi tujuannya energi ionisasi, kenapa butuh energi ionisasi? Karena ingin membentuk ion positif. Makanya butuh energi yang namanya energi ionisasi ini. Nah, kalau di dalam dalam satu golongan, kita berbicara dalam satu golongan dulu. Kalau jari-jarinya semakin panjang, otomatis jarak sama intinya semakin dekat atau panjang? Atau Jauh. Panjang. Sehingga gaya tariknya itu berkurang. Iya, benar. Semakin jauh kan? Makanya kalau semakin jauh, energi yang dibutuhkan semakin kecil atau semakin tambah? Semakin bertambah. Semakin kecil. Semakin bertambah. Semakin kecil. Semakin kecil. Kenapa? Karena ketika elektron itu dekat sama inti atom, maka tarik-menariknya semakin kuat. Kalau jari-jarinya dekat sama inti, maka misalkan jari-jarinya pendek. Jari-jarinya itu kalau pendek, terus dekat sama inti, maka akan tarik-menarik semakin kuat. Makanya energinya kuat. Tapi kalau jaraknya semakin panjang, jaraknya dengan inti semakin panjang, otomatis kan tarik-menarik dengan inti kan semakin lemah. Kalau semakin lemah, maka butuh energinya sedikit. Analoginya seperti ini, ketika kalian punya pacar kalian jauh dari kalian, nggak satu sekolahan sama kalian, maka energi kalian untuk move on akan semakin mudah. Berbeda kalau satu sekolahan, semuanya dipradita di antara, apalagi satu kelas, kayak gitu. Mau melupakan energi yang dibutuhkan itu semakin besar, ya nggak? Mudeng?
Sangat paham, Bu. Betul, Bu. Oke, paham ya? Oke, gitu ya. Jadi kalau semakin dekat, itu butuh energi yang semakin tinggi atau semakin besar untuk melupakan. Untuk move on semakin tinggi energinya, semakin besar. Lu harus gimana ngelupain dia ya, gitu. Tapi kalau semakin jauh jaraknya akan semakin cepat, gitu. Karena nggak sering ketemu, dalam kelas juga nggak ketemu, ya kan? Sibuk dengan urusannya masing-masing, makanya semakin mudah untuk dilupakan. Sama dengan energi ionisasi sama jari-jari ini. Gitu. Bisa dimengerti? Halo? Atau mau melambaikan tangan? Jadi ini ya analoginya. Oke, untuk energi ionisasi ini khusus untuk fase gas. Jadi Na natrium dalam bentuk gas. Ketika ditambah energi ionisasi, dia akan membentuk kation atau Na+, dan melepaskan emin, melepaskan 1 elektron, gitu. Melepaskan 1 elektron. Nah, ini ada pengecualian di NOF sama PCl. Coba dilihat. NOF itu di sini. NOF sama PSCl. Maaf, PSCl. Jadi NOF ini sama-sama di periode 2, PSCl ini sama-sama di periode 3 dalam satu lajur horizontal yang sama. Itu. Dilihat ini. Oke, kalau dilihat dari kiri ke kanan, kalau dari atas ke bawah, tadi kan energi ionisasinya semakin kecil ya. Kalau dari kiri ke kanan, energi ionisasinya semakin besar. Kenapa? Kenapa? Hubungkan dengan jari-jari. Jari-jarinya semakin dekat. Iya, energinya karena jari-jarinya itu semakin kecil. Kalau jari-jarinya semakin kecil, maka tarik-menariknya dengan inti semakin kuat. Kalau semakin kuat, maka butuh energi yang sangat besar untuk melepaskan ini elektron terluarnya atau elektron valensinya. Begitu. Sejauh ini bisa dimengerti? Nah, energi ionisasi sekali lagi dihubungkan dengan jari-jari. Nah, ini ada pengecualian yang tadi saya sebutkan, yaitu seharusnya di dalam satu periode dari kiri ke kanan, itu energi ionisasinya semakin besar. Karena tarik-menariknya tadi semakin kuat. Nah, untuk dia energi ionisasi ini, dia akan turun. Sayangnya dia akan turun di O sama S. Jadi di O sama S ini, oke. O, S ini di golongan berapa? Di golongan 6A. 6A. Di golongan 6A, dia akan turun. Hanya khusus di situ. Dan dia akan kembali lagi naik. Kan seharusnya semakin ke kanan, semakin naik. Nah, khusus di golongan 6A, dia akan turun. Kenapa turun? Orbital simetri bukan, Bu? Orbital simetri. Oke, terima kasih, Son. Ada lagi jawabannya? Kenapa turun? Karena masanya, Bu, mungkin. Karena masanya kenapa, Milkan? Itu ada yang balik apa gitu. Jadi masanya kan semakin naik. Kalau semakin ke kanan, masanya semakin naik. Kenapa? Kan ini di golongan ini ya, di golongan 6A. Golongan 6A itu pas waktu ilmuwan menghitung energi ionisasinya sehingga mendapatkan angka-angka energi ionisasi, nah itu dia mengatakan bahwa golongan 6A itu adalah golongan yang stabil. Mohon maaf, bukan stabil sepenuhnya. Golongan yang ini mudah untuk menangkap 2 elektron, membentuk ikatan yang stabil, membentuk sesuatu interaksi yang membentuk sesuatu yang stabil. Jadi kenapa enggak 7A ya? Kenapa enggak golongan halogen? Kenapa ini gitu? Karena pada saat penghitungan itu yang ditemukan itu adalah golongan 6A ini. Jadi golongan 6A itu energinya turun. Tapi akan naik lagi di golongan halogen. Halogen itu sebangsa ini ya, FCl BRI. Ini dia akan banyak berbentuk gas. Jadi yang semakin ke kanan itu akan semakin non logam. Nanti kalau kita pelajari, oke, nanti di belakang akan kita pelajari. Dia akan semakin non logam. Yang di kiri dia semakin logam. Ini, oke. Oke, ini adalah tabel energi ionisasi. Ini tadi bisa dilihat ya, NOF, PSCl.
dia akan turun. Energi ionisasinya di golongan 6A. Ini akan turun dia energi ionisasinya. Dan dia akan naik kembali. Pengecualiannya di energi ionisasi hanya itu saja, di golongan 6A. Oke. Gitu. Itu untuk energi ionisasi. Nah, ini adalah grafiknya, bisa kita lihat. Yang gas mulia, HENEAR, ini dalam satu golongan energi ionisasinya akan semakin turun ini. Grafiknya semakin turun. Nah, berbeda sama Li, Na, K, Rb, Cs, ini dia di golongan 1A. Dia semakin ke bawah, semakin apa? Semakin ke bawah, semakin energi ionisasinya semakin kecil. semakin kecil. Benar. Oke, coba dibacakan. The greater of ionization energy, coba dibacakan. Yang ngantuk siapa? Ayo. Greater of ionization energy, the more difficult it is to remove an electron. The ionization energy may be an indicator of the reactivity of an element. Elements with a low ionization energy tend to be reducing agents and form cations, which in turn combine with anions to form salts. Artinya apa, Rizky? Coba diartikan, Rizky. Semakin besar energi ionisasi, maka semakin sulit untuk melepaskan elektron. Iya, Jadi, betul. Jadi ketika energi ionisasinya semakin besar, dia itu akan susah untuk melepaskan elektron. Diingat energi ionisasi tadi tujuannya kenapa ada energi? Karena ingin membentuk ion positif. Nah, kalau semakin besar energi ionisasinya, maka dia akan susah untuk melepaskan elektron dan membentuk ion positif. Gitu. Oke, lanjutnya Rizky coba lagi diartikan. The ionization energy energi ionisasi bisa menjadi indikator terhadap reaktivitas suatu unsur. Ya, jadi energi ionisasi itu bisa digunakan untuk melihat unsur ini reaktif nggak sih? Gitu. Reaktif itu berarti dia mudah bereaksi dengan unsur lain. Unsur berapa yang susah bereaksi dengan unsur lain? Unsur berapa? Unsur berapa? Unsur di golongan berapa? 8A. Dia sulit bereaksi dengan unsur-unsur lain gitu. Nah, dari energi ionisasi ini kita akan tahu nanti ketika kayak amonium nitrat gitu ya, ketika NH4 sama NO3 itu reaksinya kayak gimana gitu. Mudah bereaksi enggak antara amonium dan juga nitrat, NH4 dan NO3 kayak gitu. Contohnya seperti itu. Nah, dengan energi ionisasi itu kita akan bisa mengetahui itu. Oke, the element with energi ionisasi yang rendah itu akan jadi unsur-unsur yang energi ionisasinya rendah, dia akan cenderung untuk menjadi apa? Kation. Contohnya adalah Na. Na itu golongan 1A tadi ya, dia akan melepaskan 1 elektron. Kalau kita bentuk bisa 2, 8, 1. Untuk menuju ke 8 dia susah, makanya lebih baik aku lepasin aja kayak gitu. Nah, sedangkan Cl itu nomor atomnya 17. Bisa kita tulis di sini aja ya. 2, 8, berarti terakhir berapa? Terakhir? Kalau 17 terakhir berapa? 7. Untuk ke-8 dia mudah menangkap 1 elektron. Makanya yang Cl ini muatannya cenderung min, menjadi Cl min karena dia ketambahan 1 elektron. Yang Na jadi Na plus karena dia melepas 1 elektron. Jadi kesimpulannya adalah elemen with low energy ionization. Jadi yang energi ionisasinya rendah, itu di golongan Na, contohnya Na di golongan 1A, 2A itu energi ionisasinya rendah. Yang di semakin kanan energi ionisasinya akan semakin tinggi, akan semakin besar. Jadi yang energi ionisasinya semakin rendah, kayak Be itu mesti Be2+, nggak ada Be2- kayak gitu, nggak ada. Karena dia melepaskan 2 elektron. Mg itu juga akan menjadi Mg2+, nggak mungkin ada Mg-, itu nggak ada. Seperti itu. Jadi yang golongan-golongan yang di kiri, yang golongan-golongan 1A, 2A, 3A, dia akan cenderung untuk melepaskan elektron dan membentuk ion positif. Sedangkan yang di golongan yang di kanan, golongan 5A, 6A, 7A, dia akan cenderung untuk negatif. Gitu. Bisa dimengerti? Atau masih bingung? Atau kecepatan ngomong ya, kalau kecepatan ngomong.
Ini kesimpulannya, sama seperti tadi. Jadi energi ionisasi di dalam satu periode dari kiri ke kanan dia akan semakin increase atau naik. Kalau di dalam satu golongan dia akan semakin decrease atau semakin turun. Kebalikan dari jari-jari atom. Pokoknya kuncinya itu. Dia akan berbanding terbalik dengan jari-jari atom. Bu mau Oke. tanya, Bu. Oke, silahkan Milkan. Sebelum Itu jawab. itu caranya mencari energi ionisasi itu gimana, Bu? Oke, caranya menentukan energi ionisasi, kita nggak disuruh nyari angkanya, karena pada saat ini untuk kalian masih kelas 1, nah ini kita hanya disuruh untuk caranya gimana? Caranya yaitu kita tahu dia itu terletaknya di dalam periode berapa, konfigurasinya berapa. Jadi kalau kita tahu konfigurasinya, itu kita kan akan tahu dia periode berapa, dia golongan berapa. Kayak gitu. Misalkan kalian disuruh ngurutin, nanti insya Allah post-testnya seperti itu. Misalkan ya, oke. Nah, ini kalau angka-angkanya ini udah dihitung sama orang-orang terdahulu, jadi ketemu angka ini. Caranya misalkan BE sama C. Kalian disuruh menentuin energi ionisasinya BE, C sama N, misalkan 3. Ini dia akan besar yang mana? Akan besar BE, C atau N. Nah, kalau kita lihat dengan sekilas kayak gini, tanpa alasan ya, misalkan karena dia letaknya dalam satu periode. Berarti kalau dalam satu periode, kesimpulannya dalam satu periode tadi apa? Dalam satu periode, energi ionisasinya dari kiri ke kanan semakin Besar. semakin besar. Itu kenapa semakin besar? Karena muatannya bertambah. Kalian kalau nggak percaya silahkan hitung elektron valensinya B, C, sama N. Oke, saya kasih nomor atomnya. B itu 5, C itu 6, N itu 7. Nomor atomnya ini 5, 6, 7. Elektron valensinya berapa untuk B? Elektron valensinya B? 3. Berapa? 3, Bu. 3. Oke. 3. Ya, benar, 3. Elektron valensinya C berapa? 4. 4, benar. Elektron valensinya N? 5. 5. Jadi bisa dilihat kan ini, bahwa muatannya itu semakin bertambah. Kalau muatannya bertambah, maka interaksinya dengan inti akan semakin banyak, akan semakin sering terjadi. Kalau semakin sering terjadi, maka energi ionisasinya gimana? Kalau sering terjadi kan butuh energi yang besar ya, untuk melepaskan elektron tadi, karena dia semakin sering terjadi interaksi, tarik-menarik antara inti atom sama elektron terluar tadi. Karena sering tarik-menarik, maka butuh energi yang besar untuk melepaskan elektron terluarnya. Karena diingat lagi, tujuan energi ionisasi adalah untuk membentuk ion positif. Nah, ion positif bisa terbentuk kalau elektron valensinya itu berkurang. Begitu. Bisa dimengerti? Atau masih bingung? Bagaimana, Milkan? Tadi yang tanya Milkan ya? Iya, Bu. Bisa paham. Oke. Bu, boleh diulang nggak, Bu? Tadi saya keluar masuk soalnya kuotanya habis. Oh iya, oke. Oke, saya ulang. Oke, energi ionisasi tujuannya adalah, kita kembali lagi, untuk pengertian energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk membentuk ion positif. Pokoknya goals-nya energi ionisasi adalah membentuk ion positif. Nah, kalau ingin membentuk ion positif, otomatis kan harus ada elektron yang keluar, biar muatannya jadi positif. Biar nggak kebanyakan elektron. Sedangkan ini kita lihat ya, yang B, C, N tadi. Dia elektron valensinya semakin bertambah. Kalau elektron valensinya itu bertambah, maka muatannya kan bertambah kan ya. Muatan elektronnya kan semakin bertambah. Kalau semakin bertambah elektronnya, dia tarik-menarik dengan inti akan semakin sering terjadi. Akan semakin kuat tarik-menariknya dengan inti. Makanya untuk melepaskan satu elektron, itu butuh energi yang besar untuk melepaskan karena tarik-menarik. Nah, misalkan ya misalkan orang ketiga mau mengganggu seseorang yang sudah berhubungan lama, sudah saling cinta, sudah suka ya kan. Ada orang ketiga ini mau merusak susah karena mereka udah sangat nyaman, udah nggak mau pengen dirusak. Pokoknya udah ikatan cintanya udah luar biasa. Makanya kalau ada orang ketiga masuk, susah untuk merusaknya kayak gitu. Sama dengan energi ionisasi ini.
Jadi ketika tarik-menariknya dengan inti semakin kuat, maka butuh energi yang besar, butuh usaha yang besar untuk melepaskan elektron. Gitu. Bisa dimengerti? Ya, Bu. Mengerti, makasih. Kalau untuk yang menentukan plus minusnya tadi gimana, Bu? Plus minusnya itu yang atomik ya? Ini yang awal tadi, kalau plus minus. Iya, Bu. Tadi situ saya juga keluar soalnya kuotanya habis. Oke, nanti saya recordnya saya berikan, gitu ya. Nanti, oke, nanti saya berikan recordnya. Nanti kalau nggak mudeng bisa tanya untuk mengejar jamnya biar pas, gitu ya. Oke, ini elektron affinity. Elektron affinity adalah ini. Ini kita artikan sebagai atom netral atau molekul didefinisikan sebagai energi apa? Release. Apa artinya release? Melepaskan. Ya, energi yang dilepaskan ketika elektron ditambahkan untuk membentuk ion negatif. Jadi kalau goalsnya energi ionisasi adalah ion positif, afinitas elektron atau elektron affinity adalah ion negatif membentuk ion negatif. Kebalikannya sama energi ionisasi. Jadi punya tujuan masing-masing. Kalau energi ionisasi tadi ion positif, kalau elektron affinity ion negatif. Nah, ini bisa dilihat ya, lihat ini gambar hijau-hijau ini. Ketika ditambahkan elektron, jadi ketika mau energi yang dilepaskan ketika elektron ditambahkan. Ketika nambah elektron, ini semakin besar atau semakin kecil atomnya itu, hijau-hijaunya itu. Dari gambarnya ini makin besar. Makin besar, Bu, makin besar. Nah, berarti ini berkaitan sama jari-jari lagi, gitu. Jadi ketika muatannya ditambah, maka semakin besar kan ini. Semakin besar. Jadi akan semakin besar karena ketambahan satu elektron, maka ininya semakin besar, bentuk atomnya semakin besar. Ya, untuk elektron affinity dan energi ionisasi saya ingatkan lagi itu untuk gas, hanya untuk fase gas. Jadi misalkan fluorin ini bentuknya gas ditambah elektron akan menjadi F- karena ketambahan satu elektron. Kalau ketambahan 2 elektron akan menjadi F2- gitu. Nah, tapi kalau F itu F- ya, nggak ada F2-. Karena kenapa? F itu kan golongan 7A. 7A itu kalau mau ke 8 itu kan tinggal nambah 1, makanya cuma 1. Kalau golongan 6A untuk menjadi 8 itu butuh berapa elektron? 2 elektron. Kayak misalkan adalah golongan O. O itu nggak mungkin O- gitu. O 2-. Jadi dia akan menambah 2 elektron untuk menjadi stabil ke 8. Gitu. Oksigen kan juga gas kan? Gitu. Itu adalah contohnya elektron affinity. Jadi dia ketambahan elektron akan membentuk negatif. Gitu. Akan membentuk anion. Kalau negatif itu anion. Nah, perlu diingat elektron affinity ini memiliki nilai yang bisa min, bisa plus gitu. Oke, kita lihat ini. Oke, ini bisa kita lihat tabelnya. Ini tabel afinitas elektron atau elektron affinity dalam satu periode dan satu golongan. Ini dalam satuan kilojoule per mol. Nah, afinitas elektron itu bernilai negatif ketika dia melepaskan energi. Ketika energinya dilepaskan, dia akan menangkap elektron kan? Goals-nya, diingat-ingat lagi, goals-nya atau tujuannya afinitas elektron adalah menangkap satu elektron, menangkap elektron. Oke, nggak harus satu ya, contohnya tadi ini. Ketika dia udah negatif, tambah elektron lagi, akan dia menjadi X2-, gini. Jadi boleh menambahkan 1 elektron atau 2 elektron, tapi normalnya itu adalah 1 dulu gitu, untuk nambah. Nah, dia akan bernilai negatif ketika dia melepaskan energi. Nah, kenapa melepaskan energi? Ya karena pengen menangkap elektron, karena tujuannya afinitas elektron adalah menangkap elektron untuk membentuk ion negatif, makanya harus ditangkap elektronnya biar menjadi ion negatif atau anion. Nah, sedangkan afinitas elektron ini bisa juga bernilai positif. Kapan dia bernilai positif? Ketika dia menangkap elektron. Ketika dia menangkap elektron, maka dia akan bernilai positif. Gitu. Nah, contohnya ini. Be di sini ya. Be itu muatannya positif. Sedangkan yang di golongan 1A ini, H ke bawah, HLI ke bawah itu negatif, yang Be ke bawah itu positif. Kenapa?
Ayo, kenapa? Terus yang golongan 8A, ini dia positif. Afinitas elektronnya. Kenapa coba? Karena golongan 1 itu sangat reaktif dan golongan 8 itu sangat stabil, tidak reaktif. Tidak reaktif, oke. Oke, terima kasih Rizky. Ada lagi? Silakan teman-temannya yang lain. Boleh jawab, salah nggak apa-apa kok. Gimana? Nah, ini ya. Oke, nggak apa-apa Rizky yang sudah menjawab, mewakili teman-temannya. Oke, golongan alkali, itu golongan alkali tanah, golongan 2A, dia bernilai positif sama gas mulia. Di sini hanya ada 2 lacur atau hanya ada 2 golongan, yaitu golongan 2A sama golongan 8A. Dia yang afinitas elektronnya bernilai positif semuanya ke bawah, sedangkan yang lainnya itu negatif. Hal ini karena kenapa? Karena golongan 2A, kalian tahu ya, untuk membentuk stabil itu, paling stabil itu 8A, tapi boleh. Kalian pernah mendengarkan oktet duplet? Duplet oktet, pernah? Atau baru hari ini, Bu, gitu? Pernah? Sebelumnya pernah mendengarkan? Belum. Belum, Bu. Belum. Hari Oke, ini, Bu. duplet itu 2. Oktet itu 8. Diingat-ingat ya, kayak oktav Newland, makanya 8. Hukum oktav 8 kali keperiodikan dia akan sifatnya berulang, kayak gitu. Oktet itu 8. Untuk membentuk stabil itu kalau nggak duplet ya oktet. Tapi yang paling stabil adalah yang oktet, yang 8 membentuk gas mulia. Nah, duplet ini adalah Be ke bawah ini. Dia akan melepaskan 2 elektron gitu kan. Untuk membentuk stabil dia akan melepaskan 2 elektron. Makanya Be ke bawah atau golongan alkali tanah golongan 2A sama golongan 8A dia memiliki afinitas elektron yang bernilai positif. Gitu. Itu untuk afinitas elektron. Lalu bagaimana kecenderungannya dari atas ke bawah? Ini kira-kira afinitas elektronnya semakin apa? Dari atas ke bawah semakin apa? Nilainya Berkurang. Kecil. semakin berkurang. Kalau dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin apa? Semakin Bertambah. Iya, semakin bertambah gitu. Jadi kesimpulannya afinitas elektron sama energi ionisasi itu sama, dari atas ke bawah semakin berkurang, dari kiri ke kanan semakin bertambah. Afinitas elektron sama energi ionisasi adalah berbanding terbalik dengan jari-jari, diingat-ingat. Yang berbeda tadi adalah jari-jari. Oke, selanjutnya adalah elektronegativity atau keelektronegatifan. Apa artinya? Selain Rizky, coba aku mau nyerang. Elisa, ayo coba Elisa. Elisa. Coba Elisa bacain Elisa. Alhamdulillah. Electronegativity is a measure of the tendency of an atom to attract a bonding pair of electrons. Electronegativity is increased from left to right across the periodic table below. Artinya apa Elisa? Coba Elisa coba artikan. Ayo. Bu, masih bisa mendengar? Iya, bisa. Silakan, Elisa. Ya, bentar. Ayo kalian harus aktif, saya mencatat. Yuk. Keelektronegatifan adalah jumlah dari kecenderungan atom untuk attract. Apa attract? Namanya boleh membantu attract apa? Menarik. Yes. Menarik. Menarik. Untuk mengikat pasangan elektron
Oke, terima kasih Elisa. Bagus ya. Jadi electronegativity adalah apa? Ukuran yang digunakan oleh suatu atom ketika atau untuk menarik pasangan elektron. Itulah yang namanya keelektronegatifan. Nah, ini bisa kita lihat di bawah ini. Jadi keelektronegatifan itu adalah ada orang yang bersejarah untuk menghitung nilai keelektronegatifan. Kok bisa angka 2,1, 1,0, 4 di F kenapa 4 bisa 3? Ini adalah Pak Pauling namanya. Jadi Louis Pauling itu adalah orang yang berjasa dalam penghitungan electronegativity yang sampai sekarang diakui. Gitu. Jadi di dalam di tabel periodik itu electronegativity itu paling besar di unsur F atau fluor. Fluor golongan berapa, Fluor? Golongan 7A. golongan 7A. Fluor itu golongan 7A. Jadi golongan 7A, fluor ke bawah, yang paling tinggi adalah fluor ini memiliki keelektronegatifan yang paling besar. Nah, ini bisa kita lihat electronegativity increase from left to right. Jadi dari kiri ke kanan dia akan semakin increase, semakin naik. Jadi sama dengan apa tadi? Ionisasi energi. Ionisasi. Sama dengan energi ionisasi dan juga sama dengan afinitas elektron. Dari kiri ke kanan dia akan semakin bertambah, dari atas ke bawah dia akan semakin berkurang. Ini lihat, HLINA. Nilainya 2,1, 1, 0,9 semakin berkurang. Sekali lagi, ionisasi, energi ionisasi, electron affinity, electronegativity, itu semuanya berkaitan sama jari-jari atomnya tadi. Dan kebalikannya dari jari-jari atom. Gitu. Semuanya berkaitan dengan kekuatan atau tarik-menarik inti dengan elektron terluar. Gitu ya. Nah ini, element on the left or on the topic periodic table have low electronegativities and are often called electropositive element. Jadi elemen-elemen atau unsur-unsur yang di kanan, yang di kiri di dalam SPU yang di kiri kayak Li, Na, Be, Mg yang di kiri-kiri itu akan cenderung membentuk elektropositif. Karena tadi dia melepaskan elektron, makanya dia membentuk ion positif atau elektropositif. Kalau yang di kanan dia akan membentuk negatif atau anion. Begitu. Nah, ini adalah penghitungan Pak Pauling yang menyatakan F itu paling besar nilainya pada saat itu dan sampai sekarang masih diakui. Nilai fluorin itu paling besar elektronegativitasnya. Gitu. Oke. Ini adalah nilai keelektronegativitasan. Kenapa ada pertanyaan? Kenapa di golongan 8A ini bintang-bintang isinya? Kenapa? Karena stabil mungkin, Bu. Stabil, Bu. Iya, terima kasih Fatikul Alfredo. Oke, betul, karena dia stabil. Karena dia udah 8 tadi. Udah elektronnya udah 8 elektron valensinya. Makanya dia bintang-bintang. Selain itu, semua unsur memiliki keelektronegatifan. Kecuali unsur gas mulia. Gitu. Oke, ini kesimpulannya. Electronegativity dari kiri ke kanan dia akan semakin naik. Atau high gitu ya. Oke, sekarang adalah melting and boiling point. Kita agak ngebut dikit ya, udah tinggal 5 menit soalnya. Oke, melting and boiling point. Apa melting point? Melting point apa kira-kira? Titik didih atau titik leleh? Titik leleh. Titik leleh. Titik leleh. Coba diartikan. Yang belum ngomong tadi siapa ya? Maura. Presilia Maura. Maura. Baca, Bu. Ya, diartikan aja. Melting point adalah temperatur di mana tekanan padat, zat padat itu sama dengan tekanan di fase cairnya. Oke. Jadi melting point adalah titik leleh. Jadi kecenderungan titik leleh sama titik didih nanti sama. Dalam satu periode dan satu golongan itu sama.
Jadi kalau titik leleh itu artinya apa? Suhu ketika tekanan uap itu sama dengan tekanan uap zat padat, ada tulisannya zat padat ya. A vapor pressure of solid substance. Jadi ketika tekanan uap zat padatnya itu sama dengan tekanan zat cairnya, zat uap cairnya gitu. Contohnya adalah es meleleh. Nah, ini adalah berarti ini titik leleh. Atau kalian boleh menamakan apa ya, kemarin saya pernah titik cair. Boleh kalau kalian menemukan titik cair itu sama dengan titik leleh. Nah, ini bisa dilihat grafiknya. LIBE, BC, itu mereka di dalam satu periode. Semakin apa ini? Melting and boiling point-nya semakin apa? Semakin? Tinggi. Tinggi atau semakin naik. Jadi di dalam satu periode, melting and boiling point-nya akan semakin naik atau semakin tinggi. Oke, itu. Oke. Nah, ini kalau titik didih atau boiling point. Jadi, titik didih contohnya air. Air mendidih pada suhu berapa? 100. 100 apa? Derajat Fahrenheit, derajat Celcius. Oke, jadi contohnya adalah air yang mendidih. Nah, ini adalah bagaimana melihat boiling point-nya gitu. Nah, itu ini bisa dilihat di grafiknya ini. Jadi ini berkelanjutan ya. Jadi HE itu satu periode, LI, BE, BC ini dalam satu periode juga. Dia kan terus menerus kayak gini. Jadi untuk sebenarnya untuk titik didih dan titik leleh itu sebenarnya itu tidak selalu harus naik gitu dalam satu golongan, tapi mayoritas seperti itu. Di dalam satu golongan itu dia akan semakin menurun. Dalam satu periode dia akan semakin naik, tapi tidak semuanya seperti itu. Karena ada beberapa yang titik didih dan titik lelehnya itu tinggi. Contohnya adalah, kalian tahu Hg nggak? Hg itu apa? Raksa, merkuri. Hidrogium. Hidronium. Jadi raksa. Digunakan untuk apa raksa? Termometer. Ya, termometer cairan di termometer itu adalah berisi raksa. Jadi hati-hati ya kalau nanti kalian di laboratorium sampai termometer itu pecah, raksanya kena ke kulit kalian tuh bahaya sekali karena dia memiliki titik didih yang sangat kuat gitu. Nah, ini titik didih dan titik leleh itu akan berkaitan sebenarnya dengan sifat logam dan non logamnya. Jadi di dalam satu periode titik didih dan titik cairnya atau titik lelehnya itu naik dari kiri ke kanan. Dari dalam satu periode akan naik sampai golongan ke berapa ini? 4A. Kenapa sampai golongan ke 4A? Karena golongan 5A, 6A, 8A itu termasuk unsur non logam. Jadi ini untuk melting dan boiling point ini berkaitan dengan sifat logam dan non logam. Ketika dia sifatnya logam, dia akan dari dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin naik. Karena apa? Sifat logamnya itu. Gitu. Jadi berkaitan sama sifat logam dan non logam. Karena di golongan yang kanan-kanan itu, misalkan golongan 5A, 6A, 7A, itu adalah golongan-golongan yang non logam, kebanyakan adalah gas gitu. Sama golongan metaloid atau semi logam. Gas mulia tidak termasuk gitu. Karena dia adalah inert atau sulit bereaksi dengan unsur lain. Gitu. Nah, itu untuk boiling and melting point. Oke, ini ya tadi ya. Oke, yang ini belum saya bacakan tadi. Untuk titik leleh dan titik didih, itu dalam unsur logam, itu akan berkurang dari atas ke bawah. Dalam satu golongan akan berkurang dari atas ke bawah. Jadi yang di bawah itu, titik didih dan titik lelehnya semakin kecil. Untuk logam, untuk unsur logam. Tapi kalau unsur non-logam, kebalikannya. Dia akan bertambah dari atas ke bawah, akan semakin bertambah. Kalau untuk unsur non-logam. Pokoknya dihafalin kalau logam itu di kiri, di dalam SPU di kiri, kalau yang non-logam itu di kanan. Begitu. Ini adalah contoh logam, litium, natrium, kalium. Ketika bereaksi dengan air, dia akan menimbulkan reaksi yang sangat hebat. Gitu. Ini adalah kesimpulannya. Dalam satu golongan, sifat logam, ini untuk sifat logam ya, bertambah dari atas ke bawah.
Jadi sifat logam yang terakhir ini terakhir ya, sifat logam itu dari atas ke bawah sifat logamnya itu akan semakin bertambah. Berarti non logamnya semakin bertambah atau berkurang? Halo? Non logamnya berarti semakin bertambah atau berkurang? Berkurang. Iya, berkurang. Oke, berkurang. Dalam satu golongan tuh sifat logamnya bertambah tapi sifat non logamnya berkurang. Ini adalah contoh adalah S. S itu apa? S. S sama SE. Yang kuning ini adalah S, yang berkilauan ini adalah SE. S itu apa S? Sulfur. Belerang. Atau belerang ya. Sulfur atau belerang. Kalau SE itu apa? Selenium. Selenium, iya. Belerang sama selenium. Belerang digunakan untuk apa coba? Ada yang tahu nggak? Biasanya Untuk kan kolam. meletus, bisa. Gunung meletus itu kan mengeluarkan banyak sekali ya sulfur. Terus untuk selenium ini bisa digunakan untuk ini papan pembuatan sel surya. Pernah lihat papan sel surya itu? Jadi selenium itu berperan di situ. Dia adalah unsur untuk membuat papan itu ada tambahan seleniumnya gitu di situ. Biasanya di Indonesia bagian timur banyak mengembangkan ini ya Indonesia sekarang untuk menyimpan energi. Jadi pas malam-malam itu nggak butuh listrik, tapi listriknya adalah hasil yang tadi dari pengumpulan energi pas siang harinya, mulai pagi sampai siang harinya tadi energinya dikumpulkan. Makanya pas malam itu digunakan. Pas malam nggak pakai listrik mereka di daerah timur sana. Yang apalagi yang wilayah-wilayah yang kurang atau belum terjamah oleh listrik gitu. Mungkin teman kalian ada yang merasakan, saudara atau siapa gitu. Di NTT masih banyak sekali yang seperti ini. Gitu. Oke, ini sifat logam dan non logam. Nah, ini yang hijau-hijau ini adalah non logam, yang biru ini adalah metaloid atau semi logam. Yang kuning adalah logam. Jadi kesimpulannya di alam itu banyak logam, non logam atau semi logam. Logam. Iya, banyak logamnya gitu. Itu sudah, ini kesimpulannya. Jadi atomic radius atau jari-jari atom semakin ke bawah semakin berkurang, semakin ke kanan semakin ke bawah semakin naik, semakin ke kanan semakin bertambah, atau ini panahnya semakin ke kiri semakin berkurang. Semakin ke kiri semakin bertambah, semakin ke kanan semakin berkurang. Oke, ada yang mau menyimpulkan nggak pelajaran kita hari ini? Oke, soalnya sudah 15:04. Oke, silakan ada yang menyimpulkan dulu sebelum saya akhiri, sebelum ditutup. Silakan disimpulkan. Ada yang mau menyimpulkan? Monggo. Silahkan, monggo itu silahkan yang nggak tahu ya, orang luar Jawa yang nggak tahu. Monggo, silahkan. Yuk, siapa? Jangan ditunjuk lah ya. Jangan Rizky lagi, kasihan Rizky dari tadi udah ngomong terus yang lainnya. Ya, Bu. Ya, boleh, silahkan. Silahkan Ehiza. Jadi hari ini kita belajar mengenai sifat-sifat keperiodikan, yaitu ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas, elektronegatifan, sifat logam dan logam, titik-titik, dan ini titik leleh. Nah, kesimpulannya adalah jari-jari atom berbanding terbalik dengan energi ionisasi, afinitas, dan keelektronegatifan. Sedangkan energi ionisasi, afinitas, dan keelektronegatifan itu berbanding lurus. Oke, terima kasih Ehiza. Dari atas, Ehiza, coba sebut satu temanmu yang cewek boleh, cowok boleh, untuk saya tanyain sebentar saja. Ayo Ehiza, tunjuk. Random aja ya. Iya, random aja. Nomor urut 25 siapa, saya nggak tahu. 25, Ehiza nggak tahu loh ya. Oke, Raka Bima. 25, siapa 25? Saya, Bu. Oke, Raka Bima. Oke, terima kasih ya Giza serangannya. Oke, Raka, jari-jari dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin apa, Raka? Semakin kecil, Bu. Semakin kecil. Kenapa, Raka, semakin kecil? Karena tadi elektronnya semakin banyak, jadi ikatannya semakin kuat. Jadi semakin kecil. Ikatan semakin kuat. Kalau semakin kuat, maka akan semakin dekat gitu dengan inti. Kalau dari atas ke bawah, energi ionisasinya semakin apa? Semakin besar.
semakin besar. Oke, terima kasih Raka. Oke, terima kasih. Nah, itulah apa yang disimpulkan teman kalian sudah benar ya, insya Allah sudah mengerti semuanya. Kalau nanti nggak paham, silahkan tanya, nggak usah malu-malu, tanya aja di grup. Dulu itu pas awal pembuatan grup kelas D itu saya yakin lebih rame loh daripada kelas E. Saya kiranya kelas E karena di dalamnya ada Pak Joko. Saya kira kelas E itu diem-diem gitu. Tapi kok selanjutnya kelas E itu yang sekarang jadi rame, kelas D kok diem saya ngomong, nggak dijawab gitu. Ini udah paham semuanya kok belum gitu kan, nggak tahu kan. Tapi akhirnya banyak kok juga yang PC saya gitu. Tapi lebih baiknya kalian tuh tanya di grup. Kenapa? Karena kalau teman kalian nggak tahu terus dia malu tanya ke saya, jadi dia akan terbantu karena kalian tadi tanya gitu. Jadi harapannya yang temannya nggak tahu jadi tahu juga gitu. Jadi biar saya nggak jelaskan satu-satu gitu. Yang tahu biar semakin tahu gitu ya. Oke. Pokoknya syaratnya ini ada pantun satu lagi. Jalan-jalan bersama dia. Cakep dong. Cakep. Oke, Cakep. Cakep. jangan lupa beli semangka. Cakep. Ngerti. Cakep sekali. Jika kalian pengen bisa kimia, Cakep. Terus Bu. Benar. mari sukai guru mapelnya. Oke, jadi suka nggak suka, mau nggak mau karena gurunya adalah hari ini saya, kalian harus suka gitu. Karena selanjutnya adalah nanti akan kembali ke Pak Joko, kalian harus suka sama Pak Joko. Kalau nggak suka sama gurunya, nggak suka sama mapelnya, wassalam lah, mau bisa gimana gitu. Udah sama materinya benci, sama gurunya benci gitu ya. Kalau kalian pengen suka, modal utama adalah suka gurunya, lalu suka mapelnya gitu. Suka gurunya akan membuat suka kepada mapelnya gitu ya. Semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas semangat kalian yang luar biasa. Pak Joko, bagaimana Pak? Apakah ada tambahan Pak? Tidak ada Bu Sofia, terima kasih. Sudah bagus Oke, sekali. terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, membajak sawah ketika hujan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Juminten tuku klopo, cekap semanten atur kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Pergi ke pasar beli tebu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke.